Pertanyaan saya adalah bahwa semua kisah yang disebutkan dalam pasal ini dikisahkan seolah-olah ada orang di dalam istana yang menyaksikan semuanya. Apakah ini berarti penulis kitabnya adalah salah satu dari peserta? Siapa penulis kitab itu? Apakah dia salah satu orang di istana yang mengisahkan semua kejadian itu? Saya pikir penulis kitab ini adalah Mordekai dan ada buktinya di pasal 9 kitab ini ayat 20. Meski bukan bukti yang kuat, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat ataupun yang jauh. Tidak perlu penulis kitab itu mengalami insiden ini karena Alkitab mengatakan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus memberi ide dan kata-kata. Jika tidak, Musa tidak akan menulis ratusan tahun setelah Musa penciptaan. tidak ada di sana selama penciptaan. Atau di taman tidak ada. Paulus tak akan menulis tentang mereka yang menentang Musa, menyebutkan nama mereka. Namun dia tidak ada di sana. Roh Kuduslah yang menulis menggunakan bejana inspirasi. Jadi bejana inspirasi tidak perlu hadir pada kejadian. Oke, ya. Dr. Faye, saya akan mengajukan pertanyaan. Setelah pesta besar itu, terjadi masalah opini publik. Konflik yang terjadi antara seorang laki-laki dan istrinya telah berubah menjadi kasus opini publik yang menyibukkan. Ya. Ratu tidak mematuhi raja dan akibatnya hubungan itu putus. Dan ada saran yang diberikan oleh salah satu dari 7 orang bijak di hadapan raja yang disebut Memukan. Mohon ceritakan tentang saran itu. Apa yang menyebabkan masalah bagi raja? Adalah dia mabuk dan sepertinya dia pemarah dan raja dalam kemarahannya. Ya, raja. Dia menciptakan masalah dan izinkan saya mengingatkan Anda tentang apa yang dikatakan oleh orang bijak, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini adalah masalah keluarga dan dia memperumitnya di hadapan semua orang sehingga menjadi opini publik. Dan terkadang kita melakukan hal yang sama, masalahnya sederhana antara seorang pria dan istrinya diketahui oleh kedua keluarga dari kedua pasangan. Jadi orang harus bertindak dengan cara rasional dan tidak semuanya harus diketahui semua orang, hanya pasangan. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan, tapi ini menjadi masalah opini publik dan orang-orang tampaknya memiliki masalah kekeluargaan. Mulai menginterferensi. Mereka sebenarnya ketakutan sendiri. Ya, dan anehnya masalah keluarga menjadi hal yang diisukan oleh para pemimpin tertinggi di negara itu. Ini sangat lucu, memang sangat lucu karena ini adalah masalah pribadi di dalam sebuah keluarga. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana menghadapi masalah seperti itu, dan ini terjadi dalam hubungan antara orang beriman dan Tuhan melalui kitab suci. Firman Tuhan menetapkan semua hukum. Ia mengatur masalah keluarga dan bagaimana seorang pria dan istrinya harus bertindak. Tapi sayangnya orang mengerti bahwa mereka menemukan solusi untuk masalah melalui urutan atas. Tapi tidak, ini tidak akan terjadi, itu tidak akan bekerja demikian. Jadi Anda menasihati pasangan untuk menyimpan masalah mereka di dalam rumah mereka dan menanganinya secara pribadi, intern di antara mereka. Ya. Dan tidak menceritakan masalah tersebut bahkan kepada keluarga ataupun orang terdekatnya, kecuali untuk mencari nasihat dan beberapa orang khusus yang matang secara spiritual. Saya senang dengan Maria yang diberkati ketika dia sepertinya sedang berada di dapur pada pesta pernikahan di Kana di Galilea. Dan dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa ada masalah di rumah yang memiliki konsekuensi nyata. Saya suka 2 hal tentang dia. Hal pertama adalah dia datang ke Tuhan Yesus Kristus dan berkata kepadanya mereka tidak memiliki anggur. Jadi dia beritahu dia tentang masalahnya dan kemudian dia mengatakan kepadanya waktuku belum tiba. Dia pergi ke para pelayan dan beritahu mereka apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah demikian. Jadi saya pikir inilah cara untuk memecahkan masalah apapun. Kita memberitahu Tuhan. Dan ketika dia mendengarkan beritahu kita apa yang harus dilakukan, kita patuh dan semua masalah akan terselesaikan jika kita setia pada apa yang telah diperintahkan untuk kita lakukan.